Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan para peserta kelas online TOEFL and IELTS Preparation yang diselenggarakan oleh Tabalong Language Center. Sudah 2 minggu kita berjalan dan ini adalah minggu ketiga. Dan selamat bagi Anda yang masih bertahan. Oke, memang perlu motivasi yang bagus. Nah, di minggu-minggu ini kita akan banyak sekali ngasih materi atau video-video berupa pembelajaran. Beda saya sebelumnya, karena kita ingin melihat seberapa jauh Anda mengimplementasikan cara membaca, terus cara mendengar gitu ya. Oke, jadi biar banyak ini kosakatanya banyak. Nah, jadi ketika kita memberikan tutorial ataupun kita memberikan materi atau lecture gitu ya, perkuliahan gitu atau pembelajaran, jadi Anda melihat, oh ini nih gue pernah lihat nih kosakata ini, oh ternyata ininya ya, nah gitu loh. Itu maksudnya kenapa kita tidak ngasih Anda banyak video tentang pembelajaran, tapi dari minggu ini hingga sampai speaking nanti kita akan banyak sekali ngasih Anda materi-materi. Oke, minggu ini kalian adalah minggu ketiga hingga hari Sabtu nanti kalian akan membahas tentang writing test. Karena writing test tidak ada di TOEFL ITV, tapi ada di TOEFL IBT, gitu ya, dan juga IELTS, gitu. Jadi maka kawan-kawan yang ingin ngambil tes TOEFL IELTS dan TOEFL IBT, Anda harus benar-benar persiapan melatih Anda cara menulis, gitu ya. Anda melatih ketepatan waktu Anda, gitu. Terus Anda melatih grammar Anda juga. Nah, makanya nanti di sini kita akan memberikan masukan-masukan kepada Anda tentang apa yang seharusnya you should do and apa yang harusnya Anda tidak lakukan, gitu. Di tes IELTS, writing test IELTS itu terbagi dua biasanya. Ada 2 task, task 1 and task 2. Atau tugas nomor 1 dan tugas nomor 2. Tugas nomor 1 itu Anda biasanya dikasih waktu 20 menit untuk menulis sesuatu yang disesuai di perintahnya, minimal 150 kata. Entah nanti berupa opini atau apa, bagaimana pendapat Anda tentang ini, Anda bisa tulis. Task 2 itu biasanya dikasih waktu 40 menit, lebih panjang. Terus Anda harus minimal menulis 250 kata. Dan biasanya ya antara task 1 sama 2 itu kadang-kadang di task 1 ini sama gitu ya. Kadang-kadang gini, ada bahan antara 1 atau 2 sama aja. Anda akan nanti misalnya ditampilkan diagram atau kurva gitu ya. Kalau yang suka statistik nih, nah nanti ada yang naik ke statistik balok kayak apa kayak gitu ya. Nah, nanti akan ditampilkan ini misalnya contohnya ini adalah diagram bahasa Indonesia ya. Ini adalah diagram peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah Tabalong misalnya. Atau ini adalah jumlah grafik jumlah pengangguran di Tabalong. Terus Anda tuliskan begitu. Nanti dilihat dulu, perhatikan baik-baik pertanyaannya. Apa yang dia mau? Ingat, para penilai itu bukan menilai opini Anda. Mau opini Anda benar kayak mau Anda ini kayak gak ngurus. Tapi yang mereka lihat adalah mereka akan nulis writing Anda. Writing Anda. Coba, they assess your writing. Mereka hanya menilai tulisan Anda. Maksudnya begini, Anda akan dinilai, oh ini kalau menulis itu kan ceritanya harus runtut ya. Dari awal sampai habis ya. Awal pembukaan gitu ya. Ini 1, 2, 3 terus conclusion gitu. Ceritanya muter-muter apa enggak gitu ya. Terus penggunaan grammarnya gimana? Terus penggunaan kata-kata yang tepatnya gimana gitu ya. Terus apakah nanti penggunaan tanda baca juga Anda bisa mengerti gitu ya, atau punctuation. Nah, itu yang akan dinilai mereka. Oke.
Kalau makanya itu kalau untuk IELTS akademik dan IBT Anda nggak harus ini, bagi yang mau dapat beasiswa harus bagus writingnya. Itulah makanya biasanya range mereka untuk dapat beasiswa itu di angka 7 gitu. Atau di IBT nanti 70 gitu ya. Jadi biar nanti ketika Anda kuliah, Anda dapat beasiswa misalnya ke Amerika atau ke Inggris, writing Anda tinggal dipoles aja lagi. Enggak gara dari nol ya. Pusing juga kalau dosennya datang tiba-tiba Anda nggak blank, nggak tahu apa-apa cara menulis kan. Wah, nah itu loh gunanya tes. Oke, tidak seperti ini Anda gabung saya nggak perlu ngeliat Anda ini, pokoknya yang penting gabung dulu. Moga-moga terbuka jalannya. Ya makanya itulah perlu preparation. Kalau Anda nggak pakai preparation, mungkin kalau nggak ikut preparation, Anda nggak mau nyari mentor, Anda nggak mau nyari guru, nggak mau ini, ya Anda mungkin, saya autodidak aja, gitu ya. Banyak orang yang bilang saya autodidak belajar bahasa Inggris gitu. Saya tiba-tiba bisa, no. Tapi di IELTS, kalau Anda ingin nilai IELTS-nya bagus, ya itu. Makanya pernah saya bilang bahwa banyak orang Tanjung yang bisa bahasa Inggris, cacicis, tapi mereka tidak memiliki sertifikat TOEFL dan IELTS. Itu kalau dia bilang saya bisa ngomong bahasa Inggris tapi TOEFL IELTS-nya berapa, ya gitu juga. Tapi kebanyakan ya saya temui yang bilang belajar autodidak juga ya ya acak-acakan gitu ya, maksudnya ya grammarnya nggak jelas gitu ya, penggunaan kata ghetto sama bahasa formal sama informal nggak jelas gitu ya. Tapi it's okay in speaking ya, selama lawan bicara Anda memaklumi. Apalagi kita orang Indonesia maklum. Tapi kalau udah Anda dapat beasiswa, ada keluar negeri, ya ini. Oke, dalam menulis lagi, perhatikan. Tulis yang simple thing aja, nggak usah jelimet. Simple thing, ya memang kadang-kadang bahasanya simple, tapi kitanya yang dibikin repot ya. Terus, be accurate. Ya akurat tadi ya harus tepat gitu ya. Two things, itu yang kuncinya. Kalau ingin dapat nilai IELTS yang bagus. Oke, so bagaimana Anda siap untuk latihan hari ini? Saya akan kasihkan sebuah statement atau pertanyaan semacam begitu, dan Anda tuliskan minimal, nggak usah ini dulu, satu paragraf aja, karena yang saya tanyakan juga yang mungkin nggak pernah, yang simple aja, yang tidak di IELTS tidak begitu akademik gitu ya. Jadi please tuliskan, why do you want to learn English? Kenapa Anda ingin belajar bahasa Inggris? Tuliskan satu paragraf aja saya minta. Jadi kalau satu paragraf berarti ada awal pembukaan, ada ini dan conclusionnya gitu ya. Why do you want to learn English? Tuliskan di Google Classroom aja biar saya bisa privately mengoreksi atau memberikan feedback sama Anda. Nggak usah di kolom YouTube, ya mungkin malu nanti kelihatan orang lain gitu ya. Tuliskan di sana aja agar Anda nanti terus jadi kita juga bisa melihat bahwa kalian berarti ini harus saya kasih ini video tentang cara penggunaan punctuation gitu lah, atau penggunaan tanda baca misalnya, atau mungkin kayaknya sepertinya ini masih kurang paham dengan procedural text yang menggunakan awal, first, second, third dan lain-lain ya, seperti itu. Oke, saya tunggu hasilnya dan jangan lupa tetap kerja keras. Dan ingat bahwa belajar bahasa Inggris tidak cukup hanya mendengar lagu saja. Kalau mau dapat nilai IELTS yang bagus, harus banyak sumber yang lain. Dan begitu juga dengan membaca, Anda tidak bisa hanya membaca novel saja. Anda harus membaca jurnal, internet, yang semua yang basicnya akademik. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.